Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalkan aku Dila Erlena dengan NIM 231447208 dari tingkat 2A, program studi D3 Keperawatan Kampus Kabupaten Bogor. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi yang bertema Anti Budaya Konsumtif. Selamat menonton. Sebelum memasuki inti dari tema ini, saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa sih itu perilaku konsumtif. Jadi, perilaku konsumtif adalah perilaku individu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis di dalam kehidupannya, yang dituntut untuk mengkonsumsi secara berlebihan atau pemborosan dan tidak terencana terhadap barang dan jasa yang kurang atau bahkan tidak perlu. Gaya hidup konsumtif ini meliputi seluruh kelompok remaja, bahkan mahasiswa sendiri loh. Sebagai contohnya, membeli barang-barang yang sedang tren padahal sebenarnya tidak diperlukan. Kamu sebenarnya hanya mengikuti gengsi dan kesenangan sementara saja. Padahal terkadang kamu hanya memakainya sesaat saja, dan sesudah itu barang tersebut terbengkalai begitu saja dan akhirnya terbuang. Hal ini bisa menyebabkan pemborosan pada kalian sendiri. Jadi, sebelum kalian memutuskan untuk membeli barang apapun itu, pastikan barang tersebut akan terpakai seterusnya dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Sesuai keperluan ya, dan jangan membeli barang dengan niat gengsi saja ya guys. Nah guys, setelah mendengar penjelasan dari video sebelah tadi, setidaknya kalian itu lebih paham lah ya dampak yang paling besar atau yang paling terlihat, yaitu pasti uang kalian sendiri. Uang kalian lebih cepat terkuras atau terbuang begitu saja. Jadi, sebelum kalian membeli barang apapun itu, pastikan itu benar-benar diperlukan dan dibutuhkan ya. Contoh yang kedua yaitu sering jalan-jalan, nongkrong, atau jajan berlebihan. Nah nih, buat kalian yang kerjaannya nongkrong atau jajan yang berlebihan setiap hari. Apalagi di era sekarang, pusing dikit nongkrong atau healing katanya. Senang dikit nongkrong, sedih dikit nongkrong. Apapun masalahnya, pasti deh kayaknya nongkrong itu jadi solusi. Perilaku yang seperti ini, apabila dibiarkan terus-menerus, akan berubah menjadi kebiasaan. Nongkrong yang berlebihan itu bisa menguras uang kalian. Tidak hanya uang, tetapi juga kesehatan kalian. Karena kebanyakan jajan di luar yang berlebihan, itu tidak bagus untuk kesehatan. Tidak hanya itu, waktu kalian juga bisa terbengkalai begitu saja. Ini bisa disebut sebagai pemborosan atau korupsi waktu loh guys. Contoh yang ketiga yaitu kalian mudah tergiur dengan adanya iklan atau potongan harga. Nah, ini dapat membuat kalian jadi berperilaku dengan konsumtif, karena akan tergiur dan terbujuk untuk membelinya. Banyak sekali orang-orang yang membeli barang untuk mengikuti tren sehingga mengorbankan biayanya untuk mendapatkannya. Hal ini sejalan dengan orang yang dikatakan oleh beberapa informan bahwa berada di pusat kota dengan banyaknya orang tentunya mereka juga akan mengalami perubahan ketika melihat cara orang berpenampilan ataupun hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, sehingga mereka pun akan tertarik dan mengikutinya. Nah, dari contoh-contohnya tadi, pasti ada dampaknya ya guys. Jadi dampaknya itu yang pertama boros. Sudah pasti boros ya guys, karena perilaku konsumtif itu sikap yang berlebihan dalam pemakaian uang dan juga barang. Dampak yang kedua, yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Perilaku konsumtif seseorang dapat dilihat dari konsumsinya setiap bulan. Ia memiliki rasa puas ketika ada barang baru yang ia miliki. Seseorang yang terus-menerus berbelanja tanpa mempertimbangkan kebutuhan lain yang juga harus dipenuhinya, akibatnya ada kebutuhan yang sudah tidak bisa dipenuhinya lagi. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang anti budaya konsumtif. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah penyebutan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.